Shalom. Waduh, ini banyak tapi isik lemes. Lebih semangat. Shalom. Ya, tepuk tangan untuk pelayan-pelayan kita ya. Wah, ini pakai pakaian masing-masing suku adat ya. Saya pakai Meduro. Nek saudara macam-macam tak pecut ya. Ya, lo ini loh. Iya. Wah, ini ada Oma Rahel luar biasa ini Oma. Pakai pakaian apa ini Oma? Oh, pakaian dokter. Iya. Nedek Malang dokter ini Mbak Doke banter Oma ya. Iya. Ya puji Tuhan. Saudara sebelum kita dengar firman, kita ada penyerahan anak ya. Nama anaknya saya takut keliru ya. Nanti kalau salah dibenarkan. Leonail Sean Go Hijeok Pandairot. Iya betul. Oh ya, boleh maju ke depan. Panggilannya apa? Olio. Oh iya. Papa Christian Joy Pandairot. Iya. Dari Manado. Oh iya iya. Ibu Mama Sinamura dari Jepang. Oh, konok murah. Iya. Aduh, ini anak kepira? Oh kedua. Oh ada Cece nih. Oh sing tamborin. Oh iya. C mana C? Angkat tangan. Oh iya. Mau nambah piro ini? Hah? Duh, C ini nambah. Yes kita. Enggak. Tuh ini mau. Suruh papanya sing meteng. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada anak, ponaan, cucu yang belum diserahkan, secepatnya diserahkan. Kenapa diserahkan? Sebab kalau kita serahkan sama Tuhan kita Yesus, anak ini akan dijaga, dilindungi, ditolong, diberkati oleh Tuhan Yesus. Begitu anak kita keluar rumah, 24 jam mata kita orang tua tidak bisa mengontrol, tidak bisa ngawasi. Tapi percayalah kalau anak kita diserahkan sama Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong, menjaga, melindungi. Tapi pendidikan anak itu orang tua. Ya, Papa Christian sama Mama Sinamura nanti didik anaknya. Saya cuma pesan selalu satu, jadi teladan hidup. Nek mau ngomong baik, ngajari anaknya, ya papa mama ndak oleh meso-meso. Nek mau ngajari doa, ya papa mama harus doa dhisik. Jadi teladan hidup, ya. Ayo Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kanan kita. Kita doakan dulu untuk Papa Christian sama Mama Sinamura, baru nanti anak Leo kita serahkan ya. Tuhan Yesus Engkau sangat mengasihi kami, khususnya keluarga Papa Christian sama Mama Sinamura dan juga anak yang pertama hambamu berdoa dalam nama Yesus keluarga ini selalu sehat, panjang umur, semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Banyak keajaiban mujizat akan Tuhan lakukan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan lakukan untuk mereka. Sebab itu hambamu berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah Papa Christian, diberkatilah Mama Sinamura, juga anak yang pertama. Sekarang khusus Tuhan hambamu berdoa untuk anak Leo. Anak ini akan diserahkan dalam tanganmu. Hambamu berdoa supaya Leo menjadi anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan. Yang berguna bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia, yang mengasihi kedua orang tua dan keluarganya, khususnya mengasihi Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Sebab itu Leo selalu sehat dan Leo terus akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, sekarang hambamu serahkan Leo dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak ini berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Christian selamat ya. Nama iya. Lucu kayak orang Jepang. Iya. Wes selamat sukses. Tak doa no iso meteng maneh. Ya puji Tuhan. Saudara hari ini kita memperingati di ibadah ya 81 tahun Indonesia merdeka. Saudara kita harus mengasihi bangsa kita ya. Kalau saya mengasihi, saya tinggal lama di Madura. Saya bisa baca, nulis, ngomongnya 100%. Iya. Jadi kalau saudara mau ngomong Madura sama saya, bisa. Iya. Nah saudara hari ini saya bicara tentang pahlawan. Nah, gitu ya. Tak tulis tangan naik apa? Sim Hunter. Iya.
Nah, saya berharap semua Bapak Ibu Saudara bisa jadi pahlawan. Saudara pasti punya masing-masing pahlawan ya di keluarga. Sebelum saya cerita untuk negara kita ya. Saya punya pahlawan. Buat saya mama saya itu pahlawan. Saudara ya, mama saya ditinggal papa saya masih muda. Dia harus ngopeni 4 anak. Berjuang luar biasa. Kena stroke 6 kali. Saya yang paling berkesan apa? Saya pernah berkunjung untuk pesta makan. Waktu pulang saya dibawai bungkusan ya. Saya dipukul sama mama saya. Gak boleh. Lu aku dikasih. Enggak. Mama akan tanya. Sampai kamu minta-minta, awas ya. Itu sampai hari ini mancep. Saya ajarkan ke anak saya. Tidak boleh minta-minta. Saudara mama saya tidak bisa nyekolahkan anak. Dipindah. Saya sekolah tidak bayar. Adik saya malah sekolah tidak seagama dengan kita. Jadi dipindah. Bukan minta-minta kemana-mana. Apalagi gereja bukan dinas sosial. Ini gereja. Tapi seringkali kita ini ya malah marah-marah kalau tidak dibantu. Ya. Tapi saya ingin nanti semua jemaat itu jadi pahlawan. Apa itu pahlawan? Pahlawan itu orang yang berjasa. Orang yang bisa nolong orang lain. Orang yang hari ini bisa jadi berkat. Yang kuat, yang menang. Betul saudara? Iya, katanya peribahasa ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghormati pahlawannya. Nah Indonesia ini bangsa yang besar. Setiap tahun saya lihat 2 sampai 5 pahlawan baru selalu diangkat. Ya itu lewat seleksi yang sangat ketat. Jadi kalau 81 tahun hitungan saya di Indonesia mungkin ada sekitar 200 lebih pahlawan. Nah saudara, penghormatan penghargaan dari pemerintah. Selain keluarganya ya mendapat santunan, saya lihat ada nama jalan. Ya, Jalan Ahmad Yani. Ya saudara ya, ada lagi yang dijadikan nama kapal. Ada lagi yang dijadikan patung atau apa itu namanya ya. Apa biasanya? Tugu. Iya. Ada aula juga dikasih nama, dianggap pahlawan. Saudara kalau ke rumah sakit di Surabaya, ada di daerah Undaan ya. Saudara masuk rumah sakit, tiap kamar ada namanya. Itu dianggap pahlawan untuk rumah sakit itu. Saudara, pertama kali mall terbesar di Indonesia dibangun di Jakarta. Oleh presiden pertama kita, siapa namanya? Bung Karno. Iya. Saudara, ini menteri-menteri semua datang mau meresmikan. Kayak nama apa ya? Karena ini mall paling besar. Oh mereka sudah berpikir karena Bung Karno sering ke Perancis, ke Cina, ke Soviet, Amerika. Pasti ini nama-nama yang keren. Waktu ditanya, Pak Presiden dikasih nama siapa? Dia cuma nyebut satu nama ya, Sarina. Loh, siapa ini Sarina? Ternyata itu pembantunya. Kalau sekarang ART atau ya ART ya, iya itu asisten rumah tangganya Bung Karno. Dia bilang karena Sarina ini saya bisa jadi presiden. Wah luar biasa ya. Jadi saudara hari ini saya ingin nanti setiap saudara juga bisa jadi pahlawan. Minimal untuk diri kita, keluarga kita. Sambil saudara dengar firman, mungkin ada yang perlu ditolong. Saudaralah yang harus menolong. Jangan mau dikasihani orang. Jangan mau kita hari ini. Kalau bisa jangan mau ditolong orang. Kalau bisa kita mengasihani orang. Kita menolong orang. Itu jiwa pahlawan. Makanya hari ini saya ingin bicara gimana caranya supaya kita bisa jadi pahlawan. Ya, ayo kita akan baca satu ayat saja. Ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Terakhir ya. Yoel 3 ayat 10. Ya. Ini pakaian Madura kayak gini. Sama dengan Pak Hendri ya. Cuma yang Pak Hendri sudah modern nganggo sepatu. Aku gak iso tuku sepatu sandal jepit ya. Tapi Pak Hendri gak iso tuku topi. Iya. Topi itu tangguh aku ya. Pak Hendri nek macam-macam tak pecut loh ya. Ya, ayo kita akan baca ya bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya.
Karena di sini ada pahlawan, ada tanda seru. Jadi kita nanti diwajibkan semua jadi pahlawan. Yuk kita baca bareng. 2, 3. Tempala. Aku ini. Ayo kita baca ini dulu. Aku ini pahlawan. 2, 3. Ya kata aku ganti namanya dewek-dewek ya. Saya Samuel Sianto Kedowon. Aku pakai miming ya. Sambil cekel dodone. Sing duwe dodo ya. Kalau saya ini ya. Miming ini pahlawan. Amin. Ya ayo Bapak Ibu Saudara namanya dewek-dewek ya. Awas deh pakai miming. Kecuali podo ya. 2, 3. Iya saudara percaya kita akan jadi pahlawan? Luar biasa Tuhan kita ya. Mari kita lihat ayat tadi ya. Ada 2. Kita untuk jadi pahlawan. Yang pertama mari kita lihat di ayat 10 ini ya. Tempalah. Suruh tempah. Suruh robah. Ditombok, dihancurno dan lain sebagainya. Sebelum saya baca lanjut. Saya mau pakai yang bahasa Madura. Alkitab bahasa Madura. Karena Alkitab saya bahasa Madura. Ini saudara lihat. Alkitab. Oh iya. Ada yang mau minta? Gocok ya. Langko gak ono aku lah ya. Ya kita lihat ayat 10 ini bahasa Madura ini. Bahasa Madura Yoel pakai W ya. Yoel. Nah ini ya. Makanya nek manggilnya El Yoel gitu ya. Nah tete. Suruh ancurno. Tete. Jadi diremukno. Nah nek bahasa Indonesia ditempa. Ya suruh tempa salah kena ini ya. Diterjemahkan saya pakai namanya cangkul. Cangkul KGB diganti ya. Jadi pedang. Nah ini ya pedang. Ya ben lading itu pisau. Panyokora sing nyukur. Pisau penyukur. Ya pisau untuk motong. Nah itu ya. Jadi nanti ini celurit saudara ya. Diganti perkakas. Jadi alat sing epa nyodu moso. Nyodu itu nusuk. Jadi tombak. Ya jadi ono perkakas alat sing untuk nusuk musuh katanya ya. Nah terus katanya ayo beria ya. Ayo gitu ya. Beria ya itu juga orang seta andi kekuatan. Sing gak punya kekuatan. Katanya suruh ngomong. Kodu ngocak. Ngomong apa? Sengkok saya. Bisa perang. Bisa perang. Seperti tentara. Akanta. Ya, seperti tentara. Kalau kita pakai tadi bahasa Indonesia pahlawan. Ya, kita sekarang pakai bahasa Indonesia saja. Ya, balik. Gue bingung gape ya. Ya, lihat ayat 10. Ayo kita lihat. Ada kata tempah. Dirombak. 2 benda yang dirombak sama cara kerjanya. Dan dua-duanya sama cara kerja. Yang pertama katanya yang suruh rombak mata bajakmu. Ya cangkul mata bajak. Cangkul. Tahu cangkul ya? Suruh jadi apa? Pedang. Terus pisau-pisau pemangkasmu. Ini celurit. Suruh menjadi apa? Tombak. Nah ini yang suruh rombak. Cangkul sama celurit. Suruh jadi apa? Pedang sama tombak. Cangkul sama celurit cara kerjanya sama. Sama persis. Ini ya, tak bawai alat peraganya. Cangkul dulu. Nah ini. Saudara lihat cangkul ya. Cara kerjanya ya. Maju, mundur. Maju, mundur. Ada orang nyangkul gini? Sono. Ya, ini cara kerjanya sama dengan celurit. Nah ini. Celurit. Tahu celurit? Ini kayak gini lah. Ya. Cara kerjanya sama. Maju, mundur. Maju, mundur. Pernah ketok celurit, orang celurit ini? Boleh pedot boyok ya. Nah, katanya Alkitab, 2 benda ini otomatis besinya ya. Rombaan. Suruh jadi apa? Yang pertama apa? Pedang. Nah ini. Pedang.
pedang cara kerjanya sama dengan tombak. Cuma satu, tidak mengenal mundur. Apa? Maju orang bawa pedang perang ini. Ono ketok saudara uang perang terus gini, ayo maju, maju. Pedot wetenge ya. Gak mungkin. Ya pasti maju. Saudara lihat tombak. Orang bawa tombak pasti gini, betul? Pernah ketok go tombak gini, ayo maju, maju. Ya ente ndase ya. Nah ini, dua ini cara kerjanya sama. Cuma maju. Jadi saudara hari ini, kenapa saya bawa alat peraga ini? Biar saudara mancap. Oh, nek mau jadi pahlawan, sing tadi maju mundur, diganti apa? Maju tok. Wis gak ono ceritane maju mundur lagi. Apa artinya? Ayo kita lihat ya. Nah ini saya turunkan. Nah ini gambarnya saya. Supaya saudara ingat nek gambar. Nih ya. Saya tulis tangan. Apa? Cangkul. Jadi apa? Dirombak. Pedang. Dieling-eling. Cangkul. Jadi apa? Pedang. Wis, situ. Situ tadi. Apa mana? Celurit. Jadi tombak. Ya, jadi saudara tidak boleh jadi anak Tuhan Kodak. Dulu ada merek kamera namanya Kodak. Kodak ini singkatan. Ya teko, ya ndak. Ya teko, ya ndak. Nek kadung seneng ya, waduh teman saya itu sampai ibadah wanita lu teko. Lah lanang lho. Tapi kok nek wayane ana sing ngilokno. Gak gereja-gerejoan. Gak pelayan-pelayanan. Suwe gak teko. Engko teko maneh. Sampai sekolah minggu lo teko. Kabeh ngene delok-delok engko lak kejedok maneh ya. Terus jadi rohaninya ndak bisa maju. Karena di pikirannya apa? Cuma maju, mundur, maju, mundur. Sekarang saudara harus punya rohani cuma satu. Maju saja. Apapun yang terjadi, saya tidak mau tahu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Sekali melayani Yesus, selamanya melayani Yesus. Saudara lo melayani sopo sih? Melayani Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Yesus. Saudara mau dapat apa? Ya dari Yesus. Kalau saudara harapkan dari gereja ya kecil. Tangan saya kecil, tangan gereja kecil. Tapi nek tangan Yesus tidak terbatas tolong kita ya. Ya. Jadi saudara fokus cuma satu. Apapun yang terjadi tetap maju. Amin. Saudara ada tokoh Perancis sangat terkenal. Saya tidak tahu nyebutnya ya. Ada yang bilang Napoleon Bonaparte. Ada yang bilang Napoleon Bonaparte. Bu sing bener sing mana tidak tahu. Dia dulu kan tidak seperti sekarang teknologi. Waktu mau nyerbu Rusia, dia tidak tahu kalau di sana nanti musim dingin. Saudara tahu tentaranya, cuma diajari satu tok. Jadi ada yang bawa genderang. Jadi itu diajari maju tok. Cuma maju. Pokok tidak mau tahu. Nah waktu masuk pas musim dingin salju. Katanya komandan nih. Udah iso ini pasti mati. Balik kalah nanti. Nah sing tukang gepuk diomongi. Gepuk mundur. Gak pernah diajari mundur. Digepuk maju. Berarti kuabe tentara maju. Menang akhirnya. Ya jadi tidak ada pilihan. Hanya satu. Maju. Sekali Yesus. Sekali melayani Yesus. Sekali di gereja Betani Estoya. Alah. Enggak, saya tahu jemaat ya. Cinta sama gereja kita ya. Amin. Saya dari dulu saya tidak mau pusing saudara. Ya teman saya mau melakukan apa saya tidak pusing. Karena saya sudah punya prinsip. Pokok saya tahunya Yesus. Sekali Yesus selamanya. Saya berteman dengan 8 teman. Yang 18 tahun saya nyapu ngepel gereja. Makanya kalau saya di sini saya tahu. Caranya ngepel nyapu ya apa wis tahu. Saudara ya. Ada teman saya ada. Kalau gembala saya tidak ada. Pas khotbah keluar. Tidur. Loh kan kok turun? Loh apa? Kalau pendeta ya. Saya tidak mau tahu. Mau ada pendeta tidak ada. Saya ada yang lihat. Siapa?
Yesus. Jadi saudara samarin. Jadi saudara bertanggung jawab sendiri baik Tuhan. Ayo kita mulai. Jadi kalau mau jadi pahlawan, saudara sendiri yang nentukan. Fokus sama Yesus. Andalkan Yesus. Yang ada cuma maju tok. Wis ojo maju mundur. Nanti kayak apa? Loh kayak undur-undur. Iku lah undur terus ya. Nek maju mundur kayak cangkul kayak celurit mau ya. Nek mundur terus ya undur-undur, betul Bu ya. Iya. Ya, jadi saya berdoa tidak ada jemaat di sini yang mundur, jangan Saudara ya. Yang ada cuma apa? Maju. Artinya fokus, ya andalkan Tuhan. Pokok nomor satu Tuhan kita Yesus. Saya percaya kalau kita bisa lakukan itu, Yesus angkat kita jadi pahlawan. Kita bisa menolong orang lain. Bisa nolong keluarga kita. Ya, Saudara, itu yang pertama. Sekarang yang terakhir kedua, ayo kita lihat di ayat 10 tadi ya. Nah, ayo kita lihat ayat yang ke-10. Baiklah katanya ya. Baiklah ini himbauan. Ayo, makanya ada kata seru. Siapa orang yang tidak berdaya? Suruh apa? Berkata ngomong, aku ini pahlawan. Saya baca ini dulu ya. Pertama saya baca ayat ini. Gak keliru ayat ini. Mau seorang gak berdaya suruh ngomong, aku ini pahlawan. Ayo gak percaya. Saudara di rumah sakit, nih ana wong lorong ngatang-ngatang ini ya. Itu kaca bukaan, kaca kamar. Terus kayak ono sound system di luar. Cekelono mic sementara ngatang-ngatang terus suruh ngomong ini. Rek aku pahlawan, rek gitu. Nih orang lewat. Engko lak noleh ngene, oh sampel gitu. Loh iya, karena tidak masuk akal. Mana ada lah. Ya, orang tidak berdaya. Nah di bahasa Indonesia yang menyatakan orang yang tidak berdaya ini saya loh ya cuma nemukan 15. Dinyatakan tidak berdaya. Depannya L semua. Kok iso yo LKB ya? Dikumpul di bahasa Indonesia L. Lemah, letih, lesu, loyo, lemas, linglung, lunglai, luwe. Nah ini gak cuma L ya, double L. Lolak-lolok. Ya. Wes tambah ono sampai 15 golek ono dhewe, entilah ketemu. L. Saya iya ya. Apa artinya? Saya mau bicara tentang iman. Saudara, katanya Ibrani 11 ayat 1 saudara hafal ya. Iman itu bicara yang belum kelihatan. Kita sudah percaya itu terjadi. Sementara kita lemah, kita sudah percaya Allah akan jadikan kita pahlawan. Jadi sementara saudara hari ini mungkin pengen punya rumah, belum punya rumah, saudara sudah beriman. Percayai, Allah bisa kasih kita rumah. Itu iman. Makanya waktu pindah gereja ini dulu 11 tahun lalu ya. Ya saya datang lah, ini loh cuma muat 800. Saudara ya saya datang 50 tidak sampai. Nanti tanya Pak Wilung, tanya Kohongpin yang noto kursi ya. Nah itu. Kemudian saya mulai ngomong, ayo kita minggu depan ibadah 4 kali ya. Diguyu ya. Sing teko sepisan naik gak sampai 50 apa maneh ping 4 ya. Puji Tuhan setelah 4 kali. Terus jadi berapa kali ya Pastor Yoel? 5, 6 langsung ya. 6. Setelah 6 berapa Pastor Yoel? 8 terus 10. Oh 9 saya. Oh langsung 10 ya. Terus sekarang 11. Tuh, puji Tuhan tuh saudara. Ini rekor dunia ini. Ya. 11 kali ini rekor dunia terbanyak di dunia dan akhirat ya. Puji Tuhan. Ya karena dulu kan sering kebaktian sampai keluar-keluar. Nah supaya dipisah jadi kita buat 11 kali. Ternyata ya setelah dibuat 11 kali ya banyak jemaat puji Tuhan sing nambah. Nah kemudian saya tanya beberapa jemaat ya. Ayo gabung di sini jadi pelayan. Enggak Pak, takut bubar gereja ini. Masa ono gereja bubar? Lah Bapak ngontrak, engkau pas bubar. Oh, ono gereja bubar ya. Saya doa ya Tuhan tolong bisa beli tanah, puji Tuhan. Akhirnya beli tanah. Kita imani, ayo saudara, ya kita bisa bangun. Nah puji Tuhan kita bangun, sudah selesai ngecor lantai 10. Sekarang ini tadi saya ke sana persiapan lantai 11 ya. Iya, jadi dicor
Sekarang bisa lantai 11. Ya chapel sudah hampir dikebut. Nah, itu pemborongnya ada di sini tuh ya. Nah, makasih loh Pak Wid. Iya. Wah, jadi saudara, nek nuruti ya, nuruti mata lihat, nggak masuk akal. Gak bisa. Saya tiap ketemu hamba Tuhan, loh Pak, gerejamu mangkrak tak? Enggak. Loh kabeh wong ngomong mangkrak loh. Kegeden loh Pak. Mosok iso lanjut. Ya puji Tuhan, buktinya lanjut terus. Ya tepuk tangan untuk Tuhan, ya kan? Bulan lalu saya yang hebat ya, Yesus yang hebat ya. Saya kaget, Yesus hebat. Rekor kita, ada yang nyumbang 2,4 miliar. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya nek wis ana sing 2,4 pasti tiada sing lebih. DKI baik Tuhan. Ya, ong saya aja ke Malang Selatan khotbah PKI lo 2M, 3M. Kalah 2,4 M ya. Ya apa gak telung M? Ong singkatan. Makasih Mas Miming. Loh. Ya, telung M. Nek pendeta senior gak nyeluk Mas. Enggak. Makasih Ming. Nah loro rong M ya. Ya wes gak apa-apa ya. Jadi saudara hari ini punyalah iman. Belum. Kelihatan belum terjadi. Tapi sudah percaya itu terjadi. Itu iman. Tapi kalau saudara, Tuhan saya sakit, saya percaya sembuh ya. Sudah itu iman. Tapi nek saudara, Tuhan saya sakit, saya percaya sembuh ya. Terus saudara tambahi, tapi cari dokter gak iso waras iki. Nah itu imin tonggone. Ya, jangan. Tapi saudara harus, oh iya saya pastikan, saya percaya. Nah seperti itu. Jadi ayo saudara, malam ini ya cuma ada dua. Satu, kita jangan pernah mundur dari Tuhan. Jadi lawan kata mundur apa? Nah ini, maju dan punya apa? Punya iman. Saya percaya ya, biarpun Malang daerah kecil, mungkin kita tidak pernah dipandang sebelah mata, dipandang sebelah mata sama orang, biar aja. Yang penting di sini ada karya Tuhan yang luar biasa. Ya saya percaya mujizat akan terus terjadi. Karena saudara semua jadi pahlawan. Amin. Iya, minimal untuk diri kita. Nek saudara ada kepahitan, saudara bisa buang. Buat saya, saudara sudah pahlawan untuk dirinya. Gak gampang loh, buang kepahitan. Iya, gak gampang. Bisa ngampuni orang ini gak gampang. Memberkati orang gak gampang. Tapi deh saudara bisa buat saya, sudah pahlawan. Tapi kalau saudara bisa nolong lagi, wah lebih dahsyat. Saudara saya waktu tahu ya, keluarga saya sangat miskin, sederhana ya. Saya tahu adik saya lulus SMA, sekolahnya tidak bayar kami ya. Mama saya tidak bisa bayar SPP, kami dipindah. Kami nyari yang tidak bayar. Kadang saya di sini heran ya, ada jemaat tidak bisa bayar anak SPP ya, ngamuk bik gereja ya. Saya gini loh, kok bisa ya? Nek saya loh ya tak pindah lah, nyari sekolah sing sesuai bik saya, nek saya loh ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya jemaat ya wes lah, kita ikuti aja ya. Tapi nek terus-terusan tak pecut pisan lambene ya. Nah waktu tadi saya lulus, ya teman-temannya namanya punya kelompok ya main. Itu sekolah, kuliah ya. Terus tadi saya bilang, saya lu masih nek gini ya, merem gini. Saya bisa lihat tuh wajahnya mama saya. Waktu didatangi tadi saya, Ma, aku pengen kuliah. Mama saya tidak ngomong, cuma nangis ya. Terus bilang, gak bisa Jin. Ya, cici saya namanya Fung Jin. Gak iso Jin. SMA to aja cukup ya. Ayo lah Ma, masuk gak iso. 2 minggu udah keluar kamar. 2 minggu loh di kamar terus. Cuma mandi, makan, keluar. Nangis terus. Saya bilang, wis ceh, gak usah kuliah, gak apa-apa. Wis ta. Ya kan pengen. Tahun depan, koko saya. Loh ngadep pisan. Ma, aku pengen kuliah, Ma. Podo, ndak bisa. Langsung mecahkan celengan di depan saya. Biang. Dia ngambil baju, langsung nyetop bis. 6 bulan hilang koko saya. Ternyata ada di Kota Lawang, kerja ikut pabrik tekstil di sana. 6 bulan, gak ketemu. Waktu saya, Mah, aku pengen kuliah. Ya gak ono, nek mau kuliah dewe. Makanya saya terus ke Malang, saya kuliah sendiri di sini. Jualan stiker ya.
Macam-macam wis saya jalani saudara ya. Nek sekarang saudara fitnah saya, ngelokno saya, itu gak ada artinya saudara ya. Saya sudah jalani semuanya hidup ini. Ya anak saya meninggal 3, bangkrut, macam-macam saya sudah jalani semua. Saudara, saya cuma temukan ya, Yesus itu sangat mengasihi kita. Yesus itu sangat ajaib. Makanya waktu saya tahu, susah ya, miskin ini. Saya langsung Tuhan, jadikan saya pahlawan. Keinginan saya cuma satu, keluarga saya tak pindah ke Malang. Ya saudara, banyak saksi hidupnya. Saya bawa dulu keponakan saya. 3, anak cece saya ke Malang. Sudah gitu saya pindah adik saya paling kecil. Saya sekolahkan di Koryesu. Sudah gitu saya jemput koko saya. Aiko, lu melo aku aja kerja, stiker. Tiap hari gonjengan bik saya. Saudara, kemudian cece saya. Mama saya belum mau. Ayo ma pindah ma, dari dewean. Enggak, mama enggak mau enak di sini aja. Ono konco-koncone. Wis tama di Malang aja. Enggak mau. Saudara tahu mama saya dirampok 13 orang malam itu ya. Karena dia di rumah sendirian. Besoknya langsung telepon ya. Mama dirampok. 13 wong. Wedi mama. Pindah Malang aja. Saya langsung berangkat saya ke Panarukan. Ngarter truk. Tak angkut sengiso tak angkut. Saudara. Begitu masuk Jalan Ayani itu Blembek. Begitu masuk saya teriak ya. Puji Tuhan. Saya sudah jadi pahlawan untuk keluarga saya. Buat keluarga saya. Ya, ternyata betul ini Alkitab. Selama saudara dan saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara ikut dia terus. Nanti Selasa ada Ibu Jacqueline Selose. Saya mau khotbah tentang Allah kita penerobos. Saudara, Allah seperti air yang menerobos. Saudara tahu air, lubang sekecil apapun, tidak ada yang bisa menghalang. Semua diterombol. Allah juga akan buat saudara dan saya hari. Tidak ada sedikit pun jalan buntu. Yesus bisa terombol. Kemarin saya bicara banyak sama Pastor Andrianto ya, Pak Andre. Saya tahu sebelum saya ke Israel, dia datang sama istrinya Christine. Ya Pak Sam, ini ekonomi, gudang penuh. Kalau nak pesenan, uang cash kalah, cash flow-nya kalah. Wis tadre, wis taktin, percaya. Mujizat tuh sih ada. Wis tak, ayo percaya. Yo percaya. Saya berangkat ke Israel, perang. Tiap hari sama saya Pastor Yoel, rombongan lihat rudal di atas. Waduh mendadak Pastor Yoel jadi aktor, artis. Tiap hari siaran langsung, TV macam-macam ya. Wah ini responden dari Israel. Waduh, saudara ya, saudara tahu dolar naik, barang susah. Saya pulang, langsung dia ketemu Pak Andre ya. Aduh bener loh Pak Sam, barang kuntek. Mari gitu saudara tahu, kena PLN biar pet. Kena biar pet coba 2 minggu, namanya usahanya genset, tambah laris gak karu-karuan. Ya tadi, kemarin siang saya ngobrol ya, wis tamangkane Dre, iya lho Pak Sam bener loh ya. Berkat-berkat uang lo dipindah, tak baca no Kejadian 31 ayat 10 ya. Jadi Allah bisa mengambil berkatnya Laban, dikasih no ke Yakub. Jadi diambil, dipindah. Saya masih percaya hari ini. Semua jemaat Betani Yestoya, jemaat yang jadi pahlawan. Bisa nolong orang lain. Ayo, minimal saudara bisa doakan. Jadi saudara lebih kuat. Ya lebih menang dari mereka. Ya saudara lebih diberkati. Lebih ditolong. Makanya bisa nolong. Jadi saudara kalau saudara hari ini tidak bisa nolong, ya kan sayang. Nah, makanya coba dikoreksi. Apa saudara selalu berpikir, mundur aja, kesel be Tuhan, kesel di gereja, terus gak usah pelayanan. Jangan saudara ya, tapi saudara tekati. Sekali Yesus, lamanya Yesus, apapun yang terjadi, saya tetap andalkan Yesus. Seperti itu, baru kemudian punya iman. Saya tiap hari melatih diri saya untuk beriman. Karena terus yang saya hadapi ini yang tidak masuk akal semua. Semua tidak masuk akal. Tahun 2004 saya buka STT Yestoya. Sangat sulit buka STT. Saudara boleh tanya bagaimana orang buka sekolah tinggi teologi. Kami ngambil anak asuh. Sekarang anak asuh kami mungkin di asrama sekitar 60 sampai 70. Saudara kasih makan aja
Sebulan berasnya tok loh, 12 juta. Ini belum yang lain. Saudara-saudara, kami berjuang. Ya, sekolah ini gereja ini membantu. Tapi tidak cukup. Kami yang harus berjuang. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita pengen jadi berkat, jadi pahlawan. Bisa nolong orang lain. Ya, sekarang STT Yestoya mahasiswa total hampir 400 loh saudara. Banyak ukuran kita ya. Kalau saudara masih mau kuliah silakan. Dan ada yang online ya. Nah saudara-saudara, kita bisa jadi pahlawan. Bisa nolong orang lain. Nah saya berdoa semua jemaat jadi pahlawan. Diakonia kita. Sekarang saya bilang diakonia. Saudara termasuk di dalamnya. Jadi pahlawan. Gak gampang loh, sebulan kita 6 kali diakonia. Kemarin pasar murah ya. Ada yang ngomong, aduh sakno ya Pak ya. Tuh sakno ya. Loh iya saudara. Saudara mereka beras itu ya. Ada yang ditunjukkan biasanya ya. Makan cuma beras yang sing atos sing elek. Kita ngasih beras yang terbaik. Yang paling punel. Kita ingin jadi pahlawan. Ayo saudara. Hari ini ya. Jadi yang pertama maju terus. Yang kedua punya apa? Punya iman. Saya percaya apa yang tidak bisa hari ini. Yesus jadikan bisa. Saudara ayo bilang, aku ini pahlawan. 2, 3. Diangkat aja tangan kanannya, saya nggak ngangkat kayak mambu. Ya, aku ini pahlawan. Miming ini pahlawan. Namanya saudara. Iya, ojo pakai miming. Ya. Lagi yuk, miming ini pahlawan. Iya, saya berdoa semua saudara jadi pahlawannya Tuhan. Amin. Iya. Ya, sekali lagi dari mimbar ini saya himbau jangan mindahkan jemaat lain ke gereja ini. Kalau dia datang sendiri, minta sendiri silakan. Tapi saudara jangan telepon, jangan datangi kalau pelayan jemaat yang sudah di gereja lain. Hati Tuhan sakit. Hati gembalanya juga sakit. Saya lo pernah melayani di daerah Malang Selatan ya. Aduh sampai sekarang saya masih, loh Pak Sam, donaturku yang punya pabrik seleb beras. Mesti gowo Pak, nang Surabaya Pak. Ya opo, aduh saudara. Sakit hatinya. Jangan ya saudara. Ayo kita jadi pahlawan menangkan yang belum percaya Tuhan. Paling jelek ya. Sudah lama tidak ke gereja. Ayo kita datang. Oh ini sudah lama. Ayo biar kembali. Kalau dia datang sendiri, minta sendiri silakan. Saudara kita mau jadi pahlawan. Supaya bisa nama Tuhan dipermuliakan. Ya ayo kita bangkit berdiri ya. Nah saya percaya hari ini apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Semua akan jadi pahlawan. Amin. Ya, mari kita tunduk kepala.